Jika mendengar nama kota Hiroshima dan Nagasaki, kebanyakan dari kita mungkin tertuju pada bom dahsyat milik Amerika Serikat yang diledakkan pada tahun 1945 silam. Bom yang memiliki kekuatan daya ledak 15 kiloton TNT ini diledakkan di tengah pemukiman kota Hiroshima pada pagi hari tepat pada 6 Agustus tahun 1945. Dan tepat 2 hari setelahnya diletakkan di tengah kota Nagasaki. Bom yang diberi nama Little Boy dan Fatman ini menewaskan lebih dari 330.000 nyawa dan 70.000 sisanya terluka. Penyebab Amerika mengirimkan bom atom ke Jepang bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan ketika Jepang menyerang kapal-kapal Amerika di Pearl Harbor yang secara tiba-tiba. Peristiwa yang menewaskan 2.400 lebih tentara Amerika itu terjadi pada 7 Desember tahun 1941 atau 4 tahun sebelum bom atom diledakkan. Setelah melihat kekalahan Jepang atas Amerika, Kaisar Hirohito yang menjadi pemimpin Jepang kala itu mengumumkan penyerahan diri tanpa syarat terhadap Amerika dan sekutunya. Kemudian pada tanggal 2 September tahun 1945, Jepang resmi mengakui bahwa mereka tidak akan bisa menang dari sekutu, karena mengetahui mereka sudah kalah telak dalam Perang Dunia II yang terjadi kala itu. Tetapi di video kali ini, saya tidak akan membahas tentang perang tersebut, melainkan apa penyebab bom atom itu diciptakan. Apa benar jika sebenarnya bom atom diciptakan ingin dijatuhkan ke Nazi Jerman? Dan juga penyesalan seumur hidup seorang Einstein dan Oppenheimer sebagai penemu bom mematikan itu. Bom atom diciptakan Amerika sebenarnya karena kekhawatiran mereka terhadap Nazi Jerman di Perang Dunia II. Terciptanya bom atom sendiri bermula ketika 2 ahli kimia Jerman, Otto Hahn dan Fritz Tarman, menemukan fisi nuklir di tahun 1938. Teori ini menjelaskan jika inti atom terpecah jadi 2 atau lebih, akan menjadi inti yang lebih kecil, serta melepaskan sejumlah energi yang sangat besar. Energi inilah yang telah ditemukan dan dirumuskan juga oleh Einstein sebelumnya. Setelah penemuan itu, dibentuklah proyek rahasia bom atom milik Jerman sendiri, bersama beberapa ahli nuklir terkemuka di dunia. Tidak lama setelah itu, kabar proyek rahasia ini terdengar oleh Leo Szilard. Leo Szilard merupakan ilmuwan yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi Jerman saat itu. Setelah mengetahui jika Jerman akan mengembangkan bom atomnya sendiri dengan rasa takut apabila Jerman terlebih dahulu menciptakan bom itu, Szilard kemudian segera mendesak Einstein untuk menulis surat kepada Presiden Amerika. Karena menurutnya Einsteinlah ilmuwan yang didengar oleh Presiden Amerika kala itu. Dalam suratnya itu tertulis jika para ilmuwan Jerman telah menemukan kekuatan terbesar dari unsur uranium yang dapat menjadi sebuah bom yang sangat mematikan. Ketakutan akan proyek Nazi itu yang mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk meminta Oppenheimer guna memimpin langsung sebuah penelitian atom rahasia, yang proyek ini akan bermarkas di Los Alamos, New Mexico, yang akan dinamai Manhattan Project. Pada tahun 1942, Manhattan Project resmi dimulai. 130.000 ilmuwan direkrut guna untuk menyukseskan proyek berbahaya itu yang dipimpin langsung oleh Robert Oppenheimer. Kantor pusatnya berada di Los Alamos di negara bagian New Mexico. Laboratorium Nasional Los Alamos dibangun di atas sebuah mesa yang dulunya adalah sekolah lelaki swasta untuk berkuda. Proyek yang membutuhkan biaya 1,9 miliar dolar AS ini bertujuan untuk mempersenjatai Amerika melawan Nazi Jerman dan ancaman Jepang di Perang Dunia II. Manhattan Project diawali dengan desain meriam pelontar yang berbahan dasar uranium. Proyek ini menyebabkan sekitar 24 kematian dalam keberlangsungannya. Kematian tersebut sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan konstruksi
salah satunya kematian paling mengerikan, yaitu kematian Harry Daghlian. Pada tanggal 15 September tahun 1945, Daghlian meninggal setelah terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan dengan keracunan radiasi nuklir. Kematian Daghlian adalah kematian pertama yang terkait dengan proyek Manhattan. Sebagai akibat dari kematiannya, langkah-langkah keamanan yang lebih ketat kemudian diterapkan, seperti yang akan terjadi lagi setelah kematian Louis Sloyd pada tahun berikutnya. Setelah menjalankan proses yang cukup rumit, akhirnya bom pertama siap untuk dibuat uji coba. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, berlangsunglah Trinity Test yang dikenal sebagai peledakan bom atom pertama dalam sejarah. Trinity Test itu menjadi uji coba nuklir skala penuh dan disetujui oleh Oppenheimer sebagai kepala laboratorium Los Alamos itu. Sebelum bom diluncurkan sebagai senjata, bahan fisi ini telah melewati berbagai uji coba. Pada musim panas tahun 1945, jumlah bahan fisi plutonium telah cukup untuk menghasilkan ledakan nuklir, sehingga uji lapangan bahan peledak dapat dijadwalkan. Trinity Test sendiri dijadwalkan pada tanggal 13 Juli tahun 1945. Tetapi percobaan itu tidak dapat dilaksanakan karena cuaca yang buruk. Akhirnya pada tanggal 16 Juli, peledakan plutonium pertama diangkat ke puncak menara baja setinggi 100 kaki atau lebih dari 30 meter. Bom tersebut menghasilkan daya ledak yang setara dengan 20.000 ton TNT. Menara itu menguap seluruhnya dan permukaan gurun di sekitarnya menyatu menjadi kaca yang disebut Trinity dalam radius 730 meter. Saat ini di tempat ledakan itu didirikan tugu setinggi 3,65 meter. Konon kawasan ini masih mengandung unsur radioaktif yang sangat berbahaya. Maka bukan hal yang mustahil bahwa proyek ini merupakan proyek yang berbahaya yang dapat memakan korban jiwa. Tepat pada 6 Agustus tahun 1945, bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Korban tewas akibat peristiwa itu sejumlah 180 orang. 2 hari kemudian, serangan berikutnya bom plutonium yang dinamakan Fat Man jatuh di Nagasaki tepat pada 9 Agustus dan memakan korban jiwa 100.000 orang. Tidak berhenti di sana, ribuan korban jiwa juga mati secara perlahan akibat luka bakar dan radiasi di hari-hari dan bulan berikutnya. 2 kota ini dipilih untuk titik pengeboman karena Hiroshima dan Nagasaki menjadi pusat militer dan industri di Jepang. Pada akhir bulan November tahun 1944, perwakilan Alsos mata-mata Amerika Serikat menemukan bukti bahwa Jerman belum melampaui tahap penelitian dan pengembangan. Penelitian bom atom di Jepang juga mencapai sedikit kemajuan. Mengetahui hal ini, Einstein menyesal seumur hidupnya. Jika ia mengetahui lebih awal bahwa Jerman gagal dalam penelitian bom atom itu, maka Einstein tidak akan mengirimkan surat peringatan kepada Amerika Serikat. Einstein memang tidak terlibat secara langsung dalam misi rahasia ini, namun bagaimanapun juga Einstein-lah yang telah menciptakan rumus energi fisi itu. Oppenheimer, sang pencipta bom atom, juga mengaku menyesal karena temuannya menyebabkan kerusakan dan tewasnya ratusan ribu orang. 2 bulan setelah bom atom dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer mundur dari jabatannya sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos. Pada tahun 1947 sampai 1952, ia menjabat sebagai penasihat Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Posisi yang digunakan untuk mengontrol senjata nuklir dan mendesak penghentian perlombaan senjata antara Amerika dan Uni Soviet kala itu.
Kini ia dijuluki sebagai ilmuwan yang teraniaya karena terus berusaha memperbaiki ciptaannya sendiri.